Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Burhan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 6. Marilah sama-sama sebelum kita belajar kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Sekarang kita sudah memasuki bab keempat, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Pertama, kita membahas proklamasi. Tugu proklamasi terletak di Jalan Proklamasi, dahulu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat. Peristiwa proklamasi ini atau kemerdekaan Indonesia diawali dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Raden Suroso sebagai wakilnya. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jombi Chosakai. Tujuan BPUPKI dibentuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI 3 hari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Siapa saja para tokoh yang menyusun atau merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila? 1. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, dari rumusan itu terbentuklah pembentukan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini diketuai oleh Soekarno pula, yang anggotanya adalah A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Abdul Kahar Muzakkar. Kemudian dalam sidang Panitia 9 diputuskan dasar negara yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, bahwa di situ dituliskan 5 sila juga. Cuman yang berbeda sila pertamanya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya, ya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima sama. Kemudian kalimat pertama pada Piagam Jakarta diganti oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja, dengan alasan supaya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk lagi PPKI. PPKI adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno juga, dan anggotanya adalah 21 orang. BPO bahasa Jepang PPKI adalah Dokuritsu Jombi Inkai. Kemudian pada saat PPKI telah dibentuk, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat menemui orang Jepang, yaitu Terauchi di Vietnam, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok ini masih ada hubungannya dengan PPKI, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 45, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat baru pulang dari Dalat. Pada tanggal itu pula, tanggal 14, Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang telah kalah oleh sekutu. Maka Sultan Syahrir mendesak Soekarno agar supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Maka dari itu
Soekarno dibujuk agar mau menjauhkan dari pengaruh Jepang, maka Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menyusun naskah proklamasi. Setelah itu tanggal 16-nya mereka dibawa oleh dua orang pemuda, Yusuf Kunto, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu ditulis oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi kemudian dibacakan Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kemudian pengibaran bendera merah putih dinaikkan oleh atau dikerek oleh Latif Endaningrat dan S. Suhud. Nah, berita kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui surat kabar berita damai milik Jepang. Kemudian 5 tokoh yang berjasa terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir. Kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi Indonesia dibacakan, diberitakan di seluruh dunia, maka terjadilah pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diantaranya pertempuran 5 hari di Semarang yang menimbulkan korban banyak sehingga dibuatlah Tugu Muda untuk mengenangnya. Kemudian pertempuran Medan Area juga di daerah Sumatera, dan di situ ada tentara Nika yang ikut membonceng dalam pertempuran itu. Membonceng maksudnya dia mengikuti tentara sekutu, menyamar sebagai tentara, padahal dia adalah tentara Belanda. Kemudian pertempuran Bandung Lautan Api, pahlawannya adalah Muhammad Toha yang berhasil menghancurkan gudang peluru. Kemudian pertempuran Ambarawa, di situ Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Sudirman atau Jenderal Sudirman. Kemudian pertempuran 10 November di Surabaya yang diberi semangat oleh Bung Tomo melalui pidato-pidatonya. Kemudian di peristiwa itu juga ada peristiwa Hotel Yamato, yaitu penyobekan bendera Belanda merah putih biru, yang disobek adalah biru menjadi tinggal merah putih. Kemudian perjuangan diplomasi, tadi itu perjuangan pertemuan secara fisik, sekarang perjuangan diplomasi. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Nah, Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Kemudian Republik Indonesia bersama Belanda bekerjasama untuk membentuk negara RIS. Kemudian bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian perjanjian Rempil, Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, Amerika Serikat sebagai penengah. Kemudian perjanjian Rum-Royan, ini perjanjian 2 orang, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Mr. Royan. Makanya disebut perjanjian Rum-Royan, menghasilkan penghentian tembak-menembak dan pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian pengembalian para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. Kemudian segera mengadakan KMB di Den Haag, Belanda. Kemudian konferensi meja bundar. Delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta, delegasi negara federal oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda oleh Mr. Marseven, kemudian Unci sebagai pengawas dan penengah oleh Churchill. Kemudian agresi militer Belanda
agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Kemudian agresi militer Belanda kedua 18 Desember 1948. Itu adalah agresi-agresi yang terjadi atau pertempuran yang terjadi karena Indonesia merdeka mempertahankan sehingga terjadilah agresi-agresi tersebut. Kemudian tokoh pejuang pengakuan kedaulatan yang berjasa adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sir Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian Jenderal Sudirman, kemudian Bung Tomo, dan terakhir Sultan Syahrir. Nah, demikianlah pembahasan atau materi yang Pak Burhan sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Namun apabila belum paham, kalian bisa baca lagi di buku kamu, kitab IPS ya, bab 4. Demikian Pak Burhan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.